Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah, sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin Sektor 6 yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat-Nya, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu, yaitu Kitab Al-Mustafa min Qasasil Quran. Kita akan membahas tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW, agar semakin mencintainya, sehingga dengan cinta kita semakin mengikuti semua jejak-jejaknya. Jadi jangan sampai umat Islam ini kalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenal dengan Nabi kita itu seperti halnya mereka kenal dengan siapa? Dengan anak-anaknya sendiri. Yang arifun agamanya arifun agama. Orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu kenal dengan Nabi. Mereka seperti halnya mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi karena adanya kebencian, sehingga mereka menolak secara kasat mata itu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara faktor penolakan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi itu pada saat itu adalah karena menganggap Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa. Wa ma anta illa basyarum mithluna inna tunnuka laminal kadhibin. Dan tidaklah engkau Muhammad melainkan basyarum mithluna, kau itu manusia seperti kami. Inna tunnuka laminal kadhibin, bahkan kami menganggap bahwa kau itu adalah pendusta. Jadi di dalam Quran surat yang ke-26 As-Su'ara ayat 186 ataupun surat 14 Ibrahim ayat yang ke-13 ataupun ayat-ayat yang lainnya, di antara faktor orang-orang kafir Quraisy menolak Rasulullah Muhammad SAW adalah karena mereka menganggap Nabi kita itu Nabi apa? Manusia. Ini bahaya. Jadi menganggap Rasul sebagai manusia biasa itu adalah faktor penolakan orang kafir Quraisy terdahulu terhadap Nabi. Wa ma anta illa basyarun. Bayangkan sampai begitu. Jadi ada pertama ada Nabi dulu, kemudian ayatnya ada istisna. Ini menunjukkan tentang penetapan al-itsbat. Kalau dalam bahasa ilmu balaghah namanya ini qasar. Qasar itu ada dua, ada qasar idofi, ada qasar hakiki. Qasar itu artinya bahasa kitanya meringkas, menghalangi, menafikan. Kenapa ada diringkas? Karena ada sesuatu yang ditekankan, ada sesuatu yang diunggulkan. Itu sampai begitu penegasannya. Wa ma anta illa basyarun mithluna.
dan tidaklah engkau Muhammad melainkan engkau adalah merupakan manusia. Jadi yang diunggulkannya, yang ditekankannya, yang dipilihnya adalah manusianya, sehingga menafikan terhadap yang lain. Jadi begitu, Pak. Nah, lalu bagaimana dengan firman Allah, ucapan Nabi di dalam Quran surat yang ke-18 dan 110? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Gimana Ustaz itu dengan itu? Kan memang Nabi sendiri yang mengatakan bahwa innama ana basyarum. Tapi yang menyebabkan penolakan orang kafir Quraisy terhadap Nabi disebabkan karena menganggap Nabi adalah manusia. Gimana Pak mengkompromikan dalil surat yang ke-26 186 dengan surat yang ke-18 dan 110? Ya. Gimana mengkompromikan hadis dalil itu? Itu kan biasanya kan hobinya mengkonfrontasikan dalil, bukan mengkompromikan apa? Jadi gara-gara hobi ustadznya mengkonfrontasikan dalil, akhirnya umat itu hobinya apa? Konfrontasi, bukan kompromi. Padahal kata Imam Malik, komentarnya terhadap Imam Syafi'i, tidaklah ada dua dalil yang bertabrakan, yang kontradiksi secara fisik, secara zahir, melainkan Imam Syafi'i pasti mampu mengkompromikan dalil ini. Jadi nggak ada satupun dalil Quran maupun Sunnah yang kontradiktif secara zahir, secara teks, melainkan Imam Syafi'i pasti mampu mengkompromikannya. Makanya di antara 4 imam mazhab yang punya teori mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif itu adalah Imam Syafi'i. Ya, yang kedua Imam Abu Hanifah. Jadi yang punya teori tentang itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Bagaimana mengkompromikan dalil-dalil yang kontradiktif secara kasar, secara zahir, secara teks. Karena kalau secara konteks, secara esensi nggak ada dalil yang kontradiktif. Kalau misalkan ada dalil yang kontradiktif, kalau begitu berarti Nabi bimbang. Dan nggak mungkin juga ayat juga kontradiktif satu dengan itu. Tapi bagaimana kita melihat tentang surat yang ke-26 ayat 186 dengan surat yang ke-18 ayat 110? Kan Nabi sendiri yang mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Pastinya aku ini adalah manusia seperti. Gimana Pak kira-kira Pak? Ya. Nah, ini pentingnya memahami sebuah teks Pak. Sebuah nas itu tidak bisa secara letterlek, nggak bisa secara tekstualis. Karena nanti kalau secara letterlek dan tekstualis akhirnya kita salah. Perlu kita melihat tentang makna konteksnya. Perlu lihat tentang asbabun nuzul. Perlu kita lihat tentang ini maknanya adalah makna apa? Makna hakiki, makna majaz, atau makna seperti apa? Ya, jadi begitu. Karena kalau misalkan kita memahami dalil secara teks, letterlek itu nanti bahaya. Saya pernah mengatakan kan ilustrasinya kan gampang. Karena kelas 1 SD baru konversi dari TK masuk SD kan. Anak TK baru masuk SD. Hari pertama masuk gurunya menginstruksikan, anak-anak kita upacara. Tapi tolong sebelum upacara masukkan bajunya ke dalam celana. Instruksi gurunya masukin baju ke dalam celana. Pas ketika masuk ke lapangan, anak-anak pada nggak pada pakai baju. Pada nggak pakai baju. Pas ketika mau upacara, loh, kenapa nggak pada pakai baju kalian? Kan instruksi Pak Guru masukin baju ke dalam celana. Ini anak kelas 1 SD baru konversi dari TK, wajar memahami seperti itu, letterlek. Tapi kan bagi kita maksud Pak Guru apa Pak kira-kira?
Bagi kita masuk instruksi Pak Guru itu apa kira-kira? Ya masuknya adalah bagi kita ada dirapihkan. Tapi karena dia budak anak-anak, apa katanya teksnya begitu, dia begitulah pemahamannya. Dibaruka bajunya, pantas cara ngebareng dulu ya ternyata gitu loh. Ternyata dimasukin bajunya ke dalam. Nah, ini namanya letterlet namanya. Letterlet namanya. Jadi omongan Pak Guru itu dipahaminya letterlet, tekstualis. Nah, sehingga ini kan berbahaya sebetulnya ketika memahami teks dengan cara letterlet, tekstualis. Nah, apa maksud daripada firman Allah? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Profesor As-Sa'rawi, Mutawalli As-Sa'rawi, di dalam tafsir Sa'rawinya jilid yang ke-12. Tafsirnya ada sekitar 22 jilid. Di jilid yang ke-12, Profesor Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan begitu. Yang disebut dengan qul innama ana basyarum mithlukum itu, bahwa Rasul itu sedang menjelaskan tentang jenis golongan Rasul itu dari siapa. Dia sedang menjelaskan tentang jenis Rasul itu, golongan Rasul itu dari siapa? Dari golongan malaikatkah? Dari golongan jinkah? Dari golongan makhluk lainkah? Atau dari golongan manusia? Jadi Rasul sedang menjelaskan itu, bahwa aku ini jenisnya adalah dari golongan manusia. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu bicara jenis. Maaf kalau bicara biologi, bicara spesies. Karena kalau kita bicara tentang definisi kan ada jenisnya. Kita mau mendefinisikan tentang manusia. Manusia itu jenis apa? Jenis malaikatkah? Manusia itu apakah jenis jinkah? Atau yang mendekatnya adalah jenis hewankah? Makanya para ulama mantik mengatakan bahwa manusia itu dari sisi jenisnya, nau'nya, spesiesnya kayaknya dia masuk kepada hewan. Tapi apa diferensianya gitu? Perbedaan mendasar antara manusia dengan hewan yang lain. Oh, berpikirnya. Makanya kemudian dikatakan al-insanu hayawanun nautik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Makanya kalau ada manusia yang tidak berpikir, nanti hilang tuh berpikirnya, sama dengan hewannya. Nah, jadi begitu. Manusia itu makhluk berpikir. Makanya manusia itu harus harus besarnya itu di pikiran, bukan hanya sekedar di ukuran. Jadi manusia itu harus besarnya di mana? Di pikiran, bukan hanya di ukuran. Nah, jadi begitu. Nah, ini bicara tentang jenisnya. Makanya diksi yang dipilih pun adalah kata basar, bukan kata insan, bukan kata anas, tapi kata basar. Jadi basar ini kan dalam bahasa Arab kan sesuatu yang nampak, kulitnya. Jadi bicara biologis, walaupun secara biologisnya Nabi juga dengan kita beda. Ya, nggak sama. Ya beda dikit lah. Nabi dikit makan, kita dikit-dikit makan gitu ya. Udah makan cemilan 10-11 gitu ya. Nabi dikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit tidur gitu. Jadi bicara tentang basar, Pak. Bicara tentang Nabi, jenisnya siapa? Jenisnya manusia. Tetapi dia bukan manusia biasa. Jadi itu penjelasannya begitu. Pertama begitu. Karena nggak mungkin Nabi itu manusia biasa, dipilih dari sekian miliar manusia cuma satu. Makanya dikatakan ana sayyidul waladil Adam. Aku ini adalah merupakan tuannya, penghulunya anak-anak Adam. Jadi tuannya anak Adam itu adalah Rasulullah, sayyid. Bahkan bukan hanya tuannya anak Adam, tuannya apa? Sayyidul Mursalin. Dia itu adalah merupakan pimpinannya para utusan. Jadi nggak mungkin dia manusia biasa. Bisa lihat dari beberapa poin misalnya. Ya, apakah betul Nabi itu adalah manusia biasa seperti kita? Ya, ini sangat berbeda sekali. Pertama misalkan begini. Ulama misalkan Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah menjelaskan tentang keluar biasaan Nabi itu. Pertama dari proses ketika lahirnya saja. Dari proses ketika lahirnya saja Pak sudah luar biasa. Ya, makanya di sini dikatakan bikru irtijasi iwani kisr wa suquti sarofati wa humudin nirani
wa ru'yal mubidani wa ghairi dzalika min ad-dalalah. Ini menjelaskan tentang proses ketika Nabi terlahir sampai istana Kisra itu runtuh, tiang-tiangnya itu runtuh. Api Majusi itu yang ribuan tahun itu tidak pernah padam-padam, ya. Bahkan di sini dijelaskan juga tentang memancar cahaya dari rumahnya sampai ke negeri Sam. Bahkan dijelaskan lagi ketika kelahirannya menyebabkan iblis itu menjerit sampai kesakitan. Ya, haka as-Suhaili an tafsiri baqi min Muqallid al-Hafidh anna iblisa rona arba'a ronatin hina lu'ina wa hina uhbita wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilatil Fatihah. Sampai begitu. Imam Suhaili menghikayatkan bahwasanya iblis itu pernah berteriak kesakitan arba'a ronatin dengan 4 teriakan. Teriakan yang pertama hina lu'ina ketika dilaknat oleh Allah. Teriakan yang kedua wahina uhbito ketika diusir dari surga. Teriakan yang ketiga wahina wulida Rasulullah SAW ketika dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Dan teriakan yang keempat wahina unzilatil Fatihah ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan iblis itu kesakitan. Kata Imam Suhaili yang dikutip oleh Ibnu Katsir. 1, ketika dilaknat oleh Allah. 2, ketika diusir dari surga. Jadi iblis itu pernah di surga. Bahkan kalau kata Imam Ahmad Shawi, iblis itu pernah menjadi khazinul jannah, yang menjadi penjaga surga. Khazinul jannah, jadi penjaga surga. Tapi dia diusir dari surga karena sombong. Ya karena sombong. Udah pernah di surga, sombong diusir. Ini masuk surga belum, sombongnya udah duluan ya. Yang ketiga, wahina wulida Rasulullah SAW ketika dilahirkan Nabi SAW. Kenapa ketika Nabi dilahirkan iblis itu menjadi kesakitan? Kata Imam Al-Baihaqi, jelaskan sih. Kata Imam Baihaqi, iblis itu Pak, ini kan langit itu sebelumnya Pak nggak ada penghalang, sehingga iblis itu leluasa ketika mencuri informasi yang disampaikan Allah kepada malaikat. Jadi iblis itu salah satu kerjaannya suka nguping, mencuri informasi langit dari Allah kepada malaikat, kemudian dia nanti sampaikan kepada para dukun paranormal, tapi dipelintir apa yang disampaikan. Makanya dukun itu kan kadang-kadang sok tahu, hidupnya sok tahu dia. Ya, ada orang ingin laris bisnisnya datang ke dukun. Terus kata dukunnya, wah kebetulan nih ada cincin saya sudah 3 bulan dijual nggak laku-laku, biar laris nih ya. Padahal cincin itu juga nggak laku-laku gitu ya. Ada orang pengen kaya datang ke dukun, pada rumahnya pun kadang-kadang jadi dari bilik, dari atap gitu, di rumpun gitu ya. Nah, dukun itu kan begitu, dia dapat informasi dari setan, kemudian setan pun informasinya dipelintir. Nah, suatu saat ketika iblis mau nguping apa yang disampaikan Allah kepada malaikatnya, ternyata langit itu tertutup Pak. Kata Imam Baihaqi, langit tertutup, ada hijab, ada barrier, sampai dia kaget. Wah, ini ada peristiwa apa? Aku nggak bisa nguping lagi, aku nggak bisa mencuri lagi informasi. Kemudian dia perintahkan semua prajuritnya untuk memeriksa kira-kira ada peristiwa apa. Nah, ketika prajuritnya memeriksa, ternyata apa? Ternyata di sebuah rumah, ya Abdullah di kota Mekah terjadi ada cahaya yang memancar yang luar biasa, dan saat itulah ternyata terlahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disitulah iblis berteriak kesakitan ketika terlahirnya Nabi Muhammad SAW. Teriak, makanya semuanya gembira kecuali iblis. Jadi ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ya ini dikatakan di sini oleh Muhammad bin Ishaq ya, dari Hisam bin Urbah, ya dari bapaknya, dari Aisyah dan seterusnya panjang. Bahwa semua ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW itu bergembira, merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Kecuali siapa? Kecuali iblis saja yang berteriak dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah ini nggak mungkin dia manusia biasa, nggak mungkin dia manusia biasa ketika lahirnya sangat begitu dahsyat luar biasa. Nah yang keempat kata Imam Suhaili apa? Wahina unzilatil Fatihah, ketika turun surat Al-Fatihah.
Kenapa iblis menjerit Pak kesakitan ketika surat Al-Fatihah turun? Kenapa? Ya, surat Al-Fatihah itu kan turun sampai 2 kali di Mekah dan di mana? Madinah. Mungkin kita kalau ngaji tentang tafsir surat Al-Fatihah kan dasar luar biasa. Sampai-sampai para ulama menyimpulkan dari hadis Nabi, ya, Al-Fatihatu 5 quri'at lah. Al-Fatihah itu tergantung kita bacanya untuk apa. Bisa dibaca nanti tafsir Sawi, bisa dibaca nanti tafsir Munir, Profesor Wahbah Zuhairi, bisa dibaca nanti tafsir Qurtubi. Ya, bahkan saya lihat ternyata sepakat para ulama mazhab dan ulama salaf tentang dasarnya surat Al-Fatihah yang bisa dibaca untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, saya itu kan begitu. Kalau misalkan ada yang berpendapat Al-Fatihah itu tidak boleh dibaca kecuali dalam sholat. Saya itu kadang-kadang suka penasaran, benar nggak sih kayak begitu? Saya konfirmasi, benar nggak para ulama tidak membolehkan membaca Al-Fatihah kecuali untuk apa? Sholat, dalam sholat, atau ada satu lagi untuk apa? Ruqyah. Ya, benar nggak sih? Jadi enaknya kita jadi orang Islam, Pak. Kalau ada orang yang ngomong kalau gitu, bisa dilacak kan? Bisa baca ternyata. Ya, sampai saya tulis itu tentang artikel Al-Fatihah. Ternyata semua ulama mazhab, ya di ulama salaf itu mengatakan bahwa Al-Fatihatu 5 quri'at lah. Fatihah itu tergantung kita bacanya untuk apa. Yang berpendapat Fatihah itu tidak boleh dibaca kecuali adalah untuk sholat dan kecuali adalah dalam ruqyah, itu pertama kali dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah tahun 600-an, yang ulama yang lahir tahun 600-an. Pertama kali dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi bukan oleh ulama salaf. Silahkan dicek aja coba, ya, tentang tafsir surat Al-Fatihah. Nah, itu kan Al-Fatihah itu, ya, 5 quri'at. Jadi kalau misalkan kita mau dia baca untuk doa, jadi doa. Kita baca dia untuk munajat, jadi munajat. Tapi kadang-kadang ada berpendapat, dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Kalau Al-Baqarah kepanjangan kata saya. Ya, kalau misalkan ada 3 orang minta didoain, Ustaz doain jamaah kita ada yang sakit di rumah sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sembuh. Al-Baqarah. Ada lagi informasi, Ustaz ada yang meninggal, oh iya kita doain mudah-mudahan dosanya diampuni, amalnya diterima, kuburnya dilapangkan. Al-Baqarah. 3 kali orang minta doa, 3 kali Al-Baqarah, bubar jamaah gitu. Bubar jamaah. Kalau misalkan 3 kali Al-Baqarah, bubar jamaah gitu ya. Kalau misalkan hebatnya di dalam Al-Fatihah, kenapa kita tidak Al-Fatihah? Dia umul Quran, umul kitab, sabul masani, ayatul du'a, ayatul sifat, ayatul munazat. Ada 20 nama surat Al-Fatihah sesuai dengan fungsinya. Itu ulama mazhab semua mengatakan begitu. Saya tulis itu artikel tentang Al-Fatihah. Karena saya penasaran, benar nggak sih Al-Fatihah itu sebetulnya? Sampai iblis pun menjerit ketika surat Al-Fatihah turun. Ini kan saking dasarnya berarti surat itu. Saking dasarnya surat itu. Makanya Nabi mengatakan Al-Fatihatu 5 quri'at lah. Fatihah itu tergantung kita mau baca untuk apa, insya Allah dia berfungsi untuk apa. Begitu. Nah, ini yang pertama, bahwa Rasul adalah basyarun. Kata Profesor Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia bicara tentang jenis, bicara tentang golongan, bukan bicara tentang manusia biasa yang persis sama seperti kita. Semuanya beda. Karena kita menganggap Rasul sama seperti kita, akhirnya takzim nanti kurang, takrimnya kurang. Akibat kita menganggap Rasul manusia biasa, menambahkan kata Sayyidi pun nanti tidak boleh itu. Menambahkan kata Sayyidi pun tidak boleh nanti. Ya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh nanti kata Sayyidi saja. Padahal dia adalah merupakan Sayyidu Waladil Adam. Dia adalah merupakan tuannya anak Adam. Ini namanya tata krama. Makanya poin yang kedua, ini namanya tata krama nanti. Poin yang kedua, kata basar dalam ayat ini, kalau kata Profesor Wahbah Zuhairi di dalam tafsir Munirnya apa? Kata basar dalam ayat ini tentang menunjukkan tentang ketawaduan Nabi, tentang akhlak Nabi.
Jangankan Nabi, kita pun kadang-kadang kan malu. Ya, kalau misalkan kita, ya, saya Sukron misalkan. Ya saya sebut aja Sukron, tapi kan orang lain menyebutkan saya, mungkin tambahin Ustaz Sukron. Jadi seseorang itu punya hak untuk tawadu, rendah hati. Tapi kan orang lain pun punya hak untuk menghormati diri. Kan begitu. Para ulama itu kan tawadu. Misalkan Ustaz Arifin itu nggak pernah kan menyebutkan dirinya Ustaz Arifin terus. Akan tetapi kan semua jamaahnya menyebut dirinya adalah Ustaz Murabi. Jadi seseorang itu bersikap tawadu itu haknya. Tapi orang lain pun dia punya hak untuk menghormati ketika dia melihat kekaguman terhadap dirinya. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Profesor Wahbah Juhaili, ana innama ana bashar, menunjukkan tentang ketawaduan Rasulullah, akhlak Rasulullah di depan para sahabat dan orang-orang beriman. Makanya dia terhadap orang beriman apa? Raufur Rahim. Tahu nggak Raufur Rahim? Bedanya Rauf dan Rahim. Ya, ada Pak Rahim, ada Pak Rauf. Jadi Rauf lebih dahsyat daripada Rahim. Lebih dahsyat daripada Rahim. Ya, jadi gitu. Nah ini kan dua sifat Allah, tapi digandengkan di dalam pribadi siapa? Rasulullah. Ini sebagai bentuk. Dan coba lihat Bapak dalam Quran, Pak. Cek dalam Quran. Ada enggak Allah menyebutkan nama Nabi secara langsung tanpa diembel-embeli di depannya? Ada. Kecuali ketika Allah menjelaskan tentang siapa pengikut Nabi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Itu menjelaskan tentang pengikut Nabi. Bukan Allah sedang memanggil siapa? Tapi ketika Allah memanggil Nabi selalu menggunakan kata-kata gelar, ya ayyuhan nabi. Nah inilah bedanya tadi di dalam surat yang dibaca oleh imam, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Tapi ketika Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, ketika Allah menyebutkan Ibrahim sebagai uswah, namanya langsung. Tapi ketika Allah ingin menjadikan Rasul sebagai uswah, gelarnya langsung. Itu bedanya. Dalam surat Al-Mumtahanah tadi kan qad kana lakum uswatun hasanah fi disebutkan nama Ibrahim. Tapi ketika Allah menjadikan Rasul sebagai role model bagi manusia, yang Allah sebutkan apanya? Gelarnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Walaupun Rasulillah itu di situ sudah pasti namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Quran kalau misalkan sudah Rasulullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan idofah itu ya, dia menggabungkan dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang satu dan tertentu. Walaupun Rasulun adalah umum, Allah adalah nama Allah, tapi ketika yang umum disandarkan kepada yang khusus, Rasulullah, itu namanya idofah. Nah idofah itu susunan dari mudhof ilaih, yang disebut dengan susunan mudhof ilaih memiliki maknanya tertentu dan satu. Siapa? Rasulullah itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan tentang ketawaduan. Makanya nanti kita lihat bagaimana sebetulnya sosok Nabi kita Muhammad SAW, akhlak yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, kata innama ana basyarun itu Pak, maknanya Rasulullah itu sering menggunakan kata itu dalam rangka agar umatnya tidak ada yang mempertuhankannya. Itu sebagai bentuk proteksi sehingga umatnya nggak ada yang mempertuhankannya. Kenapa? Karena Nabi itu diutus setelah Nabi yang pernah dipertuhankan, dianggap Tuhan oleh umatnya. Maka supaya tidak terjadi kepada umatnya, maka Rasulullah banyak memperlihatkan tentang nilai-nilai kemanusiaannya, Pak. Banyak dinampakkan. Makanya Rasulullah itu Pak, makannya, minumnya, cara jalannya, itu walaupun itu Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah cara jalan, tetapi itu nilainya bisa lebih besar daripada ibadahnya kita. Jadi ibadahnya kita dengan cara makannya Rasul, ibadahnya kita dengan minumnya Rasul, itu bisa lebih besar pahalanya apa? Nilainya makannya Rasul, minumnya Rasul, jalannya Rasul. Kenapa sebabnya? Karena Rasul makan, minum, jalan itu dalam rangka untuk menjaga akidah umatnya. Makanya sampai dari dulu sampai saat ini nggak ada satupun umat Rasulullah yang menuhankan Rasul. Nggak ada.
Coba siapa yang pernah menuhankan Rasulullah? Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang pernah menuhankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini fungsi daripada kul innama ana bashar. Memahaminya begitu. Tapi kalau misalkan kita pahami kul innama ana bashar, oh berarti Rasul adalah manusia biasa, sehingga kita menganggap biasa. Nggak ada hal-hal yang istimewa yang terjadi pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu istimewa, istimewa semuanya. Istimewa dari namanya, istimewa dari akhlaknya, istimewa dari perkataannya. Ini saya sebutkan 3 saja poinnya. Ya, istimewa dari namanya, dari omongannya pun istimewa. Omongan Rasul itu disebut oleh para ulama dengan nama Jawami'ul Kalim. Hampir sama dengan makna Al-Quran. Jadi Quran itu Jawami'ul Kalim. Omongan Rasul pun disebut oleh para ulama namanya Jawami'ul Kalim. Jadi mukjizat Rasulullah itu termasuk dalam pembicaraannya, dalam bicaranya, dalam omongannya. Nah, mukjizat omongan Rasulullah itu disebut oleh para ulama namanya Jawami'ul Kalim. Apa Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim itu omongannya singkat, pendek, tetapi maknanya dalam. Omongannya singkat tapi maknanya luas, maknanya jauh ke depan. Itu namanya Jawami'ul Kalim. Beda dengan kita, omongannya boros tapi kadang-kadang orang masih nanya, ngomong apa sih Pak? Gitu. Padahal udah boros dia ngomong dari tadi gitu ya. Orang ngomong ngalor ngidul masih ditanya, Bapak ngomong apa sih? Kalau Rasul sedikit, singkat, tapi apa? Ada. Itu Rasul. Coba lihat hadis-hadis Nabi. Apalagi hadis-hadis Nabi terkait dengan masalah hukum. Kadang-kadang banyak yang singkat-singkat. Ya, saya ngajar waktu itu kan tentang kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu kan di dalam bab Ghusli. Bab Ghusli itu hadis pertamanya kan bicaranya cuma pendek, Pak. Hadis bicara tentang masalah mandi, tapi hadisnya begini. Al-ma'u minal ma'i. Itu doang. Belajar Bulughul Maram kan? Ingat nggak bab Ghusli? Babul Ghusli, bab tentang mandi. Itu bab tentang mandi hadis pertamanya. Kalau di dalam kitab Ibanatul Ahkam kan hadis nomor 92. Syarah Bulughul Maram. Kalau misalkan di dalam Bulughul Maramnya kalau nggak salah hadis ke 115 kan? Itu hadis pertamanya bicaranya begini. Al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Cuma gitu doang. Padahal ini bab terkait dengan masalah mandi yang ada hubungannya dengan masalah sah dan tidak sahnya ibadah sholat kita atau ibadah kita yang lain. Saya tanya coba kira-kira hadis itu maksudnya apa? Saya kasih clue-nya, ini hadis tentang mandi janabah. Maksudnya apa kira-kira? Al-ma'u minal ma'i. Kira-kira gimana Pak? Maksudnya gimana? Hah? Air itu dari, maksudnya gimana kira-kira? Bingung gitu kan? Hadis Nabi begitu. Kalau misalkan kita kasih clue lah, alma yang pertama adalah air umum, alma yang kedua adalah air khusus, air mani. Alma'u minal ma'i, air yang umum, minal ma'i dari air yang khusus. Nah, gimana lagi itu? Makin bingung lagi gitu. Jadi maksudnya adalah apa? Kalau misalkan kita mandi itu adalah syaratnya harus keluar air mani. Jadi kalau keluar mani wajib mandi. Jadi kalau ada orang hubungan suami istri enggak keluar, berdasarkan hadis ini wajib mandi kagak keluar? Hah? Enggak mah, enggak. Tapi melogika kita kalau misalkan kagak mandi gimana Pak kira-kira itu? Berdasarkan hadis ini kalau keluar mani tidak, karena misalkan karena air itu harus keluar air. Jadi syarat kita diguyur dengan air kalau keluar apa? Keluar air. Tapi kalau tidak keluar air berarti tidak wajib mandi. Jadi jangankan kita Pak, sahabat dulu ada yang salah memahami hadis ini. Sahabat ada yang salah memahami hadis ini. Bagaimana kita yang 1400 tahun dengan Nabi jaraknya? Sahabat ada yang salah memahami ini. Makanya kan hadis yang keduanya apa? Idza jalasa baina su'abihal arba'an. Apabila duduk seorang suami di antara 4 cabang istrinya, summa jahadaha, kemudian dia berletih-letih bersungguh-sungguh, wajaba alaihil ghuslu, maka wajib baginya mandi, fa illam yanzil, walaupun enggak keluar air mani. Nah, ini kan bingung kita. Hadis satu riwayat Imam Muslim dari Bukhari juga, hadis yang kedua Bukhari Muslim.
Kalau yang satu, kalau nggak keluar air mani tidak wajib mandi. Kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan seorang suami duduk di atas pangkuan istrinya berletih-letih, maka wajib mandi keluar ataupun tidak keluar. Kan bingung kita. Makanya kata Sufyan bin Uyainah apa? Kata Sufyan bin Uyainah, al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Kan begitu kan? Al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Jadi makanya rujukan hukum bukan kepada rujukan hadis, Pak. Jadi rujukan hukum itu bukan kepada ahli hadis, tapi kepada ahli apa? Ahli fikih. Jadi masing-masing ada rujukannya. Itu di dalam kitab apa? Abdul Wahab Khalaf. Jadi kenapa ada fikih? Fikih itu jadi rujukan marji bagi orang yang mau berfatwa terkait dengan fatwanya. Bagi seseorang yang mau menentukan hukum. Jadi kalau terkait hukum bukan mana hadisnya, bukan. Mana hukumnya, mana kitab fikihnya, mana ulama fikih terkait dengan ini. Sebetulnya hukum begitu. Karena nanti akan rancu, nanti salah. Kesimpulannya. Jadi gitu. Ibarat kalau misalkan makanan, hadis dan Quran itu adalah bahan baku, Pak. Ya. Sedangkan ketika dicetak, diproses, dikocok itu prosesnya. Itu namanya metodologi, usul fikihnya. Nah, ketika sudah hasilnya itu produknya, produk hukumnya. Makanya produk hukum fikih, produk hukum, usul fikih, metodologi untuk bisa mengambil hukum. Sedangkan Quran dan Sunnah adalah sumber hukumnya. Jadi sumber hukum, proses menggali hukum, dan terjadilah produk hukum. Kan begitu namanya. Begitu, Pak. 3 poinnya. Nggak boleh pisah. Kita sakit perut, supaya kita sembuh, kita searching di Google apa obat sakit perut yang simpel dan murah dan alami. Di searching di Google, malam-malam ketemulah daun jambu kelutuk, daun jambu batu. Ketika ketemu daun jambu batu, bapak keluar rumah, langsung sakit perut, buru-buru naik pohon jambu, dimakanin di atas pohon jambu. Besok-besok akhirnya sakit perutnya hilang, nyawanya hilang, keracunan. Jadi daun jambu batu itu adalah bahan baku untuk obat sakit perut. Diproses dosisnya seperti apa, higienisnya bagaimana, muncullah akhirnya diapet, produknya diminum aman, sakit perut hilang, akhirnya kita sehat. Kan begitu. Bahan bakunya diprosesnya, kemudian lahir produknya. Kan begitu. Nah, sekarang kadang-kadang dari bahan baku langsung diambil. Itu ibarat bapak ngopi, naruh kopi di mulut, naruh gula di mulut, termos di mulut kan kasolomot. Kasolomot. Makanya sekarang kadang-kadang banyak orang mabok dalil gitu loh. Kasolomot di sini. Kalau ngopi Pak tekoin dulu, kopi keteko, gulanya ini guyur di situ baru disiniin. Kalau pengen buru-buru ngopinya kepisinin aja dulu lah supaya agak sedikit dingin kan gitu. Ini langsung kopi di mulut, gula di mulut, termos di mulut gitu. Ya udah kesolomot gitu aja. Nggak bisa menikmati kopinya kalau mau ngopi jadi kasolomot gitu Pak gitu. Jadi gitu Pak. Itu ilustrasinya, mudahnya kayak begitulah mudahnya. Gampangnya kayak begitu. Tapi kan sekarang kan ada yang tidak mau begitu. Ya. Ada yang tidak mau begitu, ingin langsung ke sana gitu. Nah, ini kan bisa berbahaya. Apa itu majaz mursal, apa itu majaz isti'arah, apa itu yang disebut dengan qasr, apa itu qasr idobi, qasr hakiki, apa itu mustasna mutasil, munqati, tam. Nggak ngerti kayak begitu, gimana ceritanya? Bunuh diri namanya ini kayak gitu. Namanya bunuh diri. Nah, itu Rasulullah kayak begitu. Ya, jadi qul innama ana basyarun, itu dalam rangka Rasulullah SAW ingin memperlihatkan nilai-nilai kemanusiaannya untuk memproteksi akidah umatnya supaya tidak ada satupun yang mempertahankan dirinya, karena Rasul diutus setelah Nabi yang pernah dipertuhankan oleh umatnya. Nabi siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam, 560 tahun setelah Nabi Isa. Jadi ini poin pertama, bahwa Rasul adalah bukan manusia biasa. Nah, sehingga ketika kita menganggap Rasul bukan manusia biasa, ta'zim kita, takrim kita kepada Rasul sangat luar biasa. Dan selama kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita tidak akan pernah menuhankan. Beda cinta, beda kita menuhankan. Beda cinta dengan beda kultus. Beda cinta.
Intinya kultus dan cinta itu adalah, kalau kultus itu sampai merubah status yang dicintai menjadi Tuhan, itu kultus. Kalau cinta sedetil, sedalam, setinggi apapun, kita tidak akan bisa menjadikan yang dicintai sebagai Tuhan. Itu cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Ya, jadi cinta itu begitu. Maka inti cinta adalah satu. Makanya cinta kepada Rasul itu Pak, cinta yang tidak ada unsur syahwat. Jadi cinta yang tidak ada unsur syahwatnya adalah satu, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Makanya Pak, walaupun istri kita bilang ke kita, Pak, Mama cinta Rasulullah 100%, Bapak cemburu nggak kira-kira? Cemburu nggak kan? Enggak. Bahkan dia nanya, gimana caranya, Ma, supaya Papa bisa mencintai Rasul seperti Mama sampai 100? Nggak bakal cemburu. Kenapa? Karena mencintai Rasul tidak ada unsur apanya? Syahwat. Nggak ada unsur syahwat. Jadi ketika dosen filsafat saya bilang begini, ya, ketika dosen filsafat saya bilang begini, cinta itu sering disebut dengan istilah jatuh cinta, fall in love. Ya, jatuh cinta itu kan asalnya dari barat, Pak ya. Asalnya dari barat, fall in love, jatuh cinta. Kata dia, kenapa disebut dengan jatuh? Karena jatuh itu untuk menunjukkan sesuatu yang di luar kendali, yang di luar kontrol. Maka orang ketika sudah jatuh cinta, maka solusinya cuma satu, menyerah. Nggak bisa dilawan. Makanya ketika anak muda yang sedang jatuh cinta, kasmaran Pak, itu imajinasinya luar biasa. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberang. Padahal dia di kolam renang aja kelelep misalkan. Nah, ini kan orang kalau sudah jatuh cinta kan begitu imajinasi. Maka kata dia, nggak ada obat dari jatuh cinta kecuali apa? Menyerah. Saya bilang, kata saya begini, ada terapi obat jatuh cinta itu cuma satu, iman. Memang kalau sudah jatuh cinta selain iman Pak nggak bakal bisa kalah. Semua bisa dikalahkan oleh cinta kecuali apa? Kecuali iman. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban billah. Al-Baqarah 165 kan begitu. Itu solusinya. Makanya anak muda Pak, kalau misalkan dia sudah jatuh cinta, kemudian dia tidak punya iman, apapun dia kerjain, gimana caranya untuk mendapatkan yang dicintai, dia kejar Pak. Tadi itu. Maka salah satu solusi memproteksi anak muda supaya dia tidak terjebak ke dalam cinta terlarang, cinta terlarang ya. Maka satu modalnya adalah apa? Iman, cuma iman. Cuma iman. Karena cinta itu tadi fall in love, dia adalah sesuatu di luar kontrol kendali. Sama kayak kita cinta dunia, di luar kontrol, di luar kendali. Cinta wanita, cinta jabatan, di luar kontrol, di luar kendali. Karena yang namanya sudah jatuh cinta, satu, menyerah katanya. Tapi Islam memberikan solusi. Apa solusinya? Iman. Nggak ada, semua manusia cinta dunia Pak. Nggak ada yang tidak cinta dunia. Cinta wanita, semuanya begitu. Tapi karena kita punya iman, maka cinta kita terkontrol, terkendalikan dengan keimanan kita. Itu sebetulnya. Emang sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah nggak cinta dia terhadap lingkungannya, terhadap keluarganya, terhadap sawah ladangnya, terhadap hartanya, cinta dia. Tapi karena dia punya iman, dia tinggalkan semua yang dicintainya demi apa? Demi Allah. Jadi iman. Solusi cinta itu cuma iman. Karena dia mainnya sama-sama dalam hati. Sama-sama dalam hati. Nah, jadi begitu. Nah, di antara salah satu cinta yang tidak ada unsur syahwat adalah cinta kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Cinta kepada tidak ada unsur syahwatnya. Ini murni adalah cinta yang syar'iyah, cinta yang syar'i. Karena cinta itu kan ada dua, ada cinta tabi'iyah, ada cinta syar'iyah. Nah ini Pak, ini poin pertama, baru yang pertama, bahwa Nabi bukan manusia biasa. Ada pun surat 18:110 bicara tentang tiga hal. Satu, bicara Nabi dari sisi jenis dan golongannya. Dua,
bicara tentang akhlak ketawaduan Nabi di hadapan para sahabatnya. Yang ketiga, bicara tentang kemanusiaan sebagai bentuk proteksi agar umatnya terjaga akidahnya. Tidak ada satupun yang mempertuhankan Nabi, karena Nabi diutus setelah Nabi yang pernah dipertuhankan. Itu bersama. Yang kedua, Nabi itu luar biasa, bukan manusia biasa. Dari apa? Dari namanya saja. Ini udah masuk surga ya? Hah? Berapa? Alhamdulillah, masih ada ya Pak? Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira sebelum kita lanjut? Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagai orang Islam kita diperintahkan buat mengagungkan ya, misalnya pada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad kita baca Rasulullah SAW, kepada Nabi lain kita baca Salam, dan kepada Allah bagaimana? Apakah kita dengan kata-kata yang lain? Apa? Apakah kita harus melanjutkan dengan kata lain setiap membaca Allah? Oh iya. Baik. Julukan-julukan di belakang nama seperti halnya kepada para nabi selain Rasulullah alaihi salam. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kepada Allah. Apakah Allah itu perlu kita tambahin juga? Seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla atau Azza wa Ala dan seterusnya dan seterusnya. Jadi julukan-julukan kepada nama selain daripada Allah seperti halnya sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Kalau kepada ulama rahimahullah dan seterusnya dan seterusnya. Ini satu sebagai bentuk ta'zim takrim dan juga sebagai bentuk doa kepada para sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada mereka. Jadi semoga Allah ridho itu adalah bentuk doa. Walaupun secara kasat mata perilaku mereka insya Allah termasuk perilaku yang diridhoi, karena mereka adalah orang-orang yang sempat Nabi sampai katakan termasuk ada orang yang sahabatnya 10 orang tidak masuk pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan Nabi yang lain alaihi salam. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sebagai bentuk proteksi Allah kepada Nabi. Makanya selama kita bersolawat Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita tidak akan pernah mempertuhankan. Nah, yang kedua adalah gelar di belakang itu dalam rangka untuk menunjukkan penegasan, untuk menunjukkan taukid. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Allah, Allah Azza wa Jalla wa Ala dan seterusnya, Maha Tinggi, Maha Agung dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka untuk penegasan, dalam rangka untuk penguatan, atau bahasa kita yang taukid. Taukid ini kan macamnya banyak. Bisa taukid itu dengan huruf, bisa taukid itu dengan kalimat, dengan huruf, dengan kata inna, dengan kata qad, dengan kata lam, dengan huruf lam, itu taukid. Ada juga taukid itu dengan apa? Dengan apa? Dengan sifatnya. Dengan taukid itu bahasa kita dengan apa namanya? Dengan berulang-ulangnya, namanya taukid lafzi. Ada juga dengan menyebutkan tentang zatnya, sifatnya. Ada namanya taukid maknawi dan seterusnya. Ada juga dengan jumlah ismiyah. Ismiyah itu biasanya mubtada khobar. Contoh misalkan Allahu Akbar. Kenapa sih kita aja perlu Allahu Akbar gitu? Enggak langsung aja Allah, enggak pakai akbar gitu. Kita kan semua udah tahu yang namanya Allah pasti apa? Nah, jadi kata akbar di belakang kata Allah itu kan sebagai penguat namanya. Makanya jumlahnya jumlah ismiyah. Allah mubtada, akbar khobar. Nah, mubtada khobar itu fungsinya adalah namanya taukid, menguatkan. Nah, jadi begitu Pak, untuk menegaskan, untuk menguatkan. Jadi tambahin Allahu Akbar. Makanya azan itu untuk orang Islam yang sudah kenal Allah tapi kurang begitu bergenar dengan sifat-sifat Allah.
Makanya azan itu ditambahin Allahu Akbar. Kalau dalam ilmu balaghah itu namanya muqtadal hal. Jadi boleh nggak kalau dibalik akbaru Allah misalnya? Akbaru Allah, Ustaz Ahmad misalkan azan. Mentang-mentang udah ngaji ilmu balaghah gitu. Dengan ilmu nahwu sorof misalkan. Dirubah Ustaz Ahmad. Orang di lain Allahu Akbar, ternyata di sektor 6 Al-Falah ada azan yang berbeda. Akbaru Allah. Kira-kira Pak protes nggak diganti? Ini aliran apa gitu kan? Aduh, ini aliran apa ini Akbaru Allah? Jelasin sama Ustaz Ahmad dalam ilmu balaghah, Jauharul Maknun bait sekian, dalam Alqiyah bait sekian. Ya masyarakat belum paham Ustaz gitu Ustaz. Jangan Ustaz. Makanya kalau Allahu Akbar manpunya, khitabnya, audiennya adalah muslim yang sudah kenal Allah tapi dia belum mengenal tentang siapa Allah. Akbaru Allah boleh disampaikan kepada orang yang audiennya orang kafir, yang belum kenal Allah tapi dia kenal tentang adanya yang kuasa, adanya yang maha perkasa. Tapi siapa yang maha perkasa itu? Kita sebut Al-Bar, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha hebat. Siapa sih yang maha hebat itu? Kita sebutkan Allah. Itu Allah. Nah, jadi kalau audiennya adalah orang yang baru mengenal Allah, akbaru Allah. Tapi kalau audiennya yang sudah mengenal Allah, Allah makanya azan itu untuk orang yang sudah mengenal Allah. Itu. Begitu Pak, kalau bahasan dalam ilmu itu kayak begitu. Jelas Pak ya? Nah, ada lagi yang lain kira-kira? Ya, mau nggak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dalam hadis, memang ketika kita baca satu hadis misalnya, contohlah kalau kita kitab yang punyalah yang sudah kita pegang kan Bulughul Maram. Di dalam bab sifat sholatin Nabi misalnya, bab tentang sifat sholat Nabi. Ketika kita baca hadis, ya terkait dengan baca hadis tentang sifat sholat Nabi, maka di situ Nabi mengucapkan ketika dalam sholatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Maka berdasarkan hadis ini yang diucapkan apa yang Nabi sebutkan, sehingga para ulama memahami teks hadis itu menunjukkan bahwa tidak boleh kata sayyid itu ditambahkan di dalam sholat. Tetapi ada ulama yang lain seperti Imam Nawawi yang mengutip tentang hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, di mana Rasul sering mengatakan ana sayyidu waladil Adam, aku ini adalah tuannya, aku ini adalah merupakan penghulunya Nabi Adam, anak Adam maksudnya. Nah, sehingga dia dengan hadis-hadis yang banyak, ada ulama yang mengatakan nggak jadi masalah, boleh. Ketika ditanya Imam Syafi'i atau Imam Nawawi, bagaimana terkait dengan hukum dengan adab, lebih tinggi yang mana hukum dengan adab? Hukum begini Pak, hukumnya nih. Boleh nggak kita sholat pakai celana sontok, pakai lekpong? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Hukumnya boleh nggak? Karena yang penting kita tertutup apanya? Auratnya kita. Nah, secara hukum saya sholat pakai celana sontok, pakai kaos lekpong, boleh. Khutbah boleh nggak khutbah saya gitu? Boleh. Tapi besok nggak bakalan diundang DKM lagi. Itu bicara hukum namanya. Jadi hukum itu standar boleh tidak boleh. Tapi boleh nggak saya kalau misalkan ternyata saya misalkan ceramah punya sholat saya pakai sarung kayak begini, pakai jas, pakai sorban kayak gini, boleh nggak? Lebih boleh lagi. Itu namanya adab. Keren pas dia kan jadi wibawa setik lah. Setik tuh loba-loba wibawana gitu kan. Berwibawa, bawa mobil, bawa pakai jas gitu kan. Itu namanya adab. Jadi kata ulama, maka ketika kita mengucapkan tentang, kan tadi Rasul itu dia dalil dia begitu, di samping ada dalil-dalil yang banyak gitu. Ada dalil-dalil yang banyak. Jadi hukumnya memang begitu, tapi saya ingin lebih beradab kepada Nabi saya, sehingga saya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina. Sehingga
ulama mazhab yang tidak membolehkan kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, yang tidak membolehkan menggunakan kata sayyid. Syafi'i, Maliki, dan Imam Abu Hanifah membolehkan menggunakan kata sayyidina. Hanya satu yang tidak membolehkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di antara 4 ulama mazhab yang tidak boleh menggunakan sayyidina dalam sholat, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Pak ya. Jadi gitu. Jadi adab di atas hukum. Ada begitu. Jadi kalau bicara tentang hukum saja, saya misalkan ya sholat terserah. Makanya banyak di antara kita itu kadang-kadang sholatnya standar hukum, pakai training sholat. Ngaharupan presiden pakai training, wah ini mana kira-kira gitu. Gitu masalahnya. Makanya sholat itu bukan hanya sekedar kita sah tidak sah, punya adab atau tidak. Wudu zinatakum inda kulli masjidin, kan begitu. Allah yang ngasih nikmat, Allah yang ngasih duit, Allah yang ngasih segala-galanya, mau menghadap Allah pakai minimalis. Pakai minimalis, ngantor pakai pakaian paling mahal, mereknya apa? Tuh, Cardinal. Bocot, bagus man. Menghadap Allah kadang-kadang pakai training bekas tidur sama dia. Ini kan terlalu namanya, terlalu kalau kata Bang Ramadan. Terlalu, jadi begitu. Nah, itu namanya adab. Jadi dalam sesuatu kita Pak, harus ada adab yang kita tinggikan di samping sekedar masalah sah tidak sah. Boleh, tidak boleh. Jadi ada adab itu. Nah, jadi yang membolehkan menggunakan kata sayyidina itu 3 imam mazhab. Yang tidak membolehkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Muncul pertanyaan, mau ikut ulama atau ikut nabi? Siapa? Ai nabi, ai sia disebut ikut ulama, ai ulama enggak disebut ikut nabi. Emang cuma dia doang yang ikut nabi gitu. Seolah-olah ulama tidak ikut nabi. Kan kita kadang-kadang suka begitu, ikut ulama atau ikut nabi. Seolah-olah dia ikut nabi, ulama tidak ikut. Ini kan kacau kayak begini. Itu Pak ya. Ada lagi? Udah cukup ya? Udah masuk suruk ya? Itu baru 1 Pak ya, tentang basaru. Kita kan tadi saya cerita Pak, 3 ya, 3 keistimewaan Rasulullah SAW. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bahas di lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kepada kita sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.